Ayat yang ke-14, falamma qadaina, falamma maka ketika qadaina kami memutuskan alaihi atasnya, atas Nabi Sulaiman al-mauta mati, madallahum tidak ada yang memberikan tanda-tanda, ya, tanda-tanda mati. Madallahum ala mautihi atas kematiannya, illa kecuali dabbatul ard, binatang merayap di bumi. Ada yang menerjemahkan dabbatul ard itu adalah rayap. Yang memberitahukan Nabi Sulaiman itu telah mati. Rayap itu takulu min sa'atah. Nabi Sulaiman tongkatnya dimakan oleh rayap. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman tersungkur, menunjukkan itu mati. Jadi lama berpegang dengan tongkat sehingga seperti masih hidup. Jin itu tidak tahu kalau itu sudah meninggal. Baru kalau sudah tersungkur baru tahu bahwa itu meninggal. Maka di sini dinamakan tabayyanatil jinnu, jelas-jelas jin itu allau kanu ya'lamun al-ghaiba, mereka tidak tahu masalah gaib. Sampai kematian Nabi Sulaiman pun tidak tahu. Oleh karena itu jin malabisu fil adzabil muhin, maka dia terlalu lama di dalam siksa yang menghinakan. Nah, di sini adalah jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Sama dengan manusia. Jin tidak tahu gaib, begitu juga manusia. Kenapa jin kadang-kadang untuk menyesatkan manusia itu bisa mengetahui hal-hal yang akan datang? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa karena seringnya jin itu mencuri-curi pendengaran di Lauhul Mahfuz, apa yang disampaikan oleh Allah. Sehingga karena mencuri dan ini, ya apa yang didengar tidak sempurna, sebagian saja. Maka kadang-kadang orang mendukun melalui jin. Ya itu jelas tidak boleh, walaupun kadang-kadang benar. Jin tidak tahu masalah gaib, sehingga kalau sekiranya dia tahu tentang gaib, tidak ada jin yang durhaka. Begitu juga manusia. Manusia tidak tahu sama sekali tentang gaib, kecuali yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi itu beberapa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, yang intinya kesuksesan Nabi Sulaiman bersama tentara-tentaranya itu adalah anugerah Allah yang patut untuk disyukuri. Karena kalau sudah mendapat nikmat yang besar kemudian lupa tidak bersyukur, pasti Allah akan mengazab makhluk itu, bangsa itu. Ya. Pada ayat yang akan datang nanti dijelaskan bahwa negeri Sabak yang dinyatakan dalam ayat itu sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
satu negeri yang baik dan diampuni oleh Allah. Tetapi karena apa? Karena dia ingkar, kufur, maka Allah menurunkan azab dengan banjir, ya, dengan banjir bandang yang merusak segala-galanya. Di Sailal Arim, yaitu banjir yang membawa petaka, sehingga dalam ayat-ayat yang akan datang itu dijelaskan Sabak waktu itu punya 1-2 kebun ke arah kanan dan ke arah kiri, luar biasa hasilnya. Tetapi karena kufur itu, kena banjir, maka matilah semua tanaman, dan tanah-tanah yang gembur itu hilang, batu-batu yang datang dibawa banjir, sehingga tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh buahnya itu buah yang rasanya khamd, rasanya pahit dan sedikit bidara. Maka dikatakan ini wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit sekali manusia itu yang mampu untuk bersyukur kepada Allah. Jadi ini satu pelajaran, ya, bagaimanapun negeri itu aman, sentosa, tidak ada gangguan apapun baik dari manusia ataupun dari alam, tetapi karena kekufuran, karena tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menurunkan satu bala sebagai peringatan agar manusia itu mau kembali kepada Allah. Maka ayat 15 dinyatakan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Sesungguhnya negeri Saba itu adalah satu tempat mereka ayatan yang merupakan tanda bukti kekuasaan Allah. Yang tadi saya katakan jannatan, punya 2 kebun, an yaminin wasimal, dari arah kanan dan arah kiri. Kulu, maka kata Allah, makanlah min rezeki rabbikum, dari rezeki Tuhanmu, waskurulah, bersyukurlah kepada Allah. Kesyukuran itu adalah satu ini. Kemudian ya harus dibarengi dengan kesabaran, karena hidup ini tidak akan selalu senang, tidak akan selalu gembira, tapi pada waktunya juga ada kesusahan, ada kesulitan. Maka cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita adalah sabar dan bersyukur kepada Allah. Sampai Nabi bersabda, ajaban, sungguh mentakjubkan, amrul mukmin, urusan orang-orang yang beriman itu. Jika dia mendapatkan satu nikmat, syakara, selalu bersyukur. Dan ia ditimpa musibah, sabara. Yang demikian itu tidak akan bisa terjadi kecuali pada orang yang beriman. Jadi rata-rata watak manusia itu, ya, kalau mendapat ujian itu selalu mengeluh, sampai-sampai menyalahkan Allah. Tetapi begitu mendapatkan nikmat, kesenangan, ia lupa kepada pemberi nikmat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini menunjukkan Allah
bahwa negeri Sabah itu adalah negeri yang baldah, ya, negeri thayyibatun yang bagus, wa rabbun ghafur. Sampai-sampai perjalanan malam itu tidak ada gangguan, mereka aman, tidak ada perampok, tidak ada ini, dan perjalanan ini. Maka terjadilah di negeri Sabah yang dulu dikuasai Nabi Sulaiman dan Bilqis, sejak dari Yaman sampai ke Syam, itu negeri yang paling aman. Kita tahu bahwa di Arab itu ada dua musim, musim panas dan musim dingin. Maka dimanfaatkan kalau musim dingin, ia berangkat siang hari. Tapi kalau musim panas, dia berangkat malam hari. Sehingga ini diambil pelajaran oleh orang-orang Arab, li'ila fi Quraisy. Orang-orang Quraisy itu pergi pada hari Syita dan Soif hari ini. Jadi pedagang-pedagang itu kalau musim dingin itu perginya ke negeri Syam untuk dagang. Tapi kalau panas, Syria, ya mulai Palestina sampai Mekah, itu kalau musim panas ya luar biasa. Ya seperti tahun ini ya, orang yang saudara kita yang haji itu menemui panas. Ya. Tapi kalau musim dingin, dia pergi ke Yaman untuk ini, karena dinginnya ndak ini. Jadi Yaman itu kalau dingin ya tidak begitu dingin, tetapi kalau panas pun tidak begitu panas. Begitulah tentang cerita Nabi Daud sebagai nabi dan raja untuk Bani Israel. Begitu juga putranya Nabi Sulaiman sebagai raja dan sekaligus sebagai rasul yang mampu menjadikan kekuasaannya untuk memberikan nikmat kepada rakyatnya. Baik, itulah sementara untuk Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, minimal kita harus bekerja keras, tetapi kalau sudah dapat nikmat janganlah lupa bersyukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.